Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, untuk absensi pada pagi hari ini kalian sudah dikirim link melalui WA. Itu silahkan kalian isi. Visi dan misi SMK Wahid Hasim Surabaya yaitu unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Anak-anakku, pembelajaran kita pada pagi hari ini masih belum bisa langsung atau tatap muka karena memang pandemi ini belum selesai atau belum berlalu, maka pembelajaran kita diharuskan melalui online atau daring seperti ini. Tetapi kalian harus tetap semangat belajar di rumah, tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Dan tak lupa kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera cepat berlalu. Jadi kalian bisa belajar di sekolah bersama teman-teman. Anak-anakku, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu puisi. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu? Ya, kalian sudah membahas biografi. Ya, di sini jadi biografi itu adalah riwayat hidup seseorang. Jadi biografi itu dibedakan menjadi dua. Berdasarkan sisi penulisan ada autobiografi dan biografi. Kemudian kalau berdasarkan isinya ada biografi perjalanan hidup dan perjalanan karir. Ya, untuk struktur biografi itu ada 3: orientasi, peristiwa atau masalah, dan reorientasi. Kemudian kaidah biografi ada konjungsi, pronomina, verba, keterangan waktu, peristiwa, dan tempat. Ya, itu materi kalian minggu lalu. Jadi untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu puisi. Jadi nanti menganalisis suasana, tema, dan makna. Kemudian adalah mendemonstrasikan puisi atau musikalisasi puisi. Sebelum Bu Ika memulai menjelaskan, untuk kalian semua silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Jadi nanti apa yang Bu Ika jelaskan bisa kalian tulis. Untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu puisi. Adapun kompetensi dasarnya ada 3.16 menganalisis suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian 4.16 mendemonstrasikan, membacakan atau memusikalisasikan suatu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi, tekanan dinamika, dan tekanan tempo. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenali, menafsirkan, menentukan, dan menelaah suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca sesuai dengan petunjuk pada buku paket siswa. Kemudian memilih satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi sesuai dengan petunjuk pada buku paket siswa. Kemudian mempertunjukkan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi sesuai dengan petunjuk pada buku paket siswa. Menganalisis suasana, tema, dan makna beberapa puisi dalam antologi puisi. Jadi puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan puisi itu juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyairnya. Analisis puisi menggunakan bagian suasana, tema,
dan makna. Untuk suasana dalam puisi dapat memengaruhi keadaan jiwa pembaca. Jadi suasana puisi itu suasana yang menyertai kejadian, peristiwa, atau hal-hal yang diungkapkan dalam puisi. Jadi suasana biasanya menggambarkan rasa gembira, bahagia, sedih, haru, kecewa, gelisah, berontak, tenang, pasrah, bingung, sepi, atau bimbang. Yang kedua adalah tema. Tema ini merupakan inti atau pokok yang menjadi dasar pengembang cerita. Jadi tema ini mempunyai posisi atau kedudukan yang penting dalam sebuah cerita ya. Kemudian adalah makna. Makna puisi adalah maksud ataupun artinya yang terkandung pada suatu puisi yang mengandung pesan tertentu yang bisa ditangkap oleh pembaca puisi. Jadi makna ini terdapat beberapa cara mengungkapkan pesan, yaitu cara eksplisit dan implisit. Kalau eksplisit itu pengarang mengemukakan pesannya secara langsung atau tertera dalam cerita. Kalau implisit, pengarang mengemukakan pesannya secara tidak langsung sehingga pembaca sendiri yang harus mencarinya. Jadi implisit itu sama dengan makna tersirat. Kalau eksplisit, makna tersurat. Mendemonstrasikan puisi atau musikalisasi puisi. Jadi musikalisasi puisi itu adalah puisi yang dinyanyikan dengan iringan musik ya. Tujuannya musikalisasi puisi itu memudahkan pendengar memahami makna puisi yang ingin disampaikan penyairnya. Kemudian membacakan puisi yang bagus mampu menjiwai puisi yang dibacakannya dengan baik. Berikut aspek-aspek yang diperhatikan saat membacakan puisi. Yang pertama yaitu lafal atau vokal. Lafal atau vokal yang dihasilkan harus jelas. Kemudian intonasi. Intonasi itu merupakan ketepatan menentukan tinggi rendahnya suara atau nada dalam mengungkapkan suatu kata dalam puisi yang dibacakannya. Kemudian intonasi itu dibagi menjadi dua ya. Ada tekanan dinamika dan tekanan tempo. Untuk tekanan dinamika, tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Kemudian tekanan tempo itu cepat lambat pengucapan suku kata atau kata. Untuk aspek yang ketiga adalah mimik atau ekspresi. Mimik atau ekspresi itu merupakan perubahan tampilan wajah yang dipengaruhi pemahaman isi puisi. Untuk melakukan demonstrasi yang baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu memilih puisi yang hendak didemonstrasikan. Yang kedua, membaca puisi yang hendak didemonstrasikan. Untuk langkah yang ketiga, memahami atau menghayati suasana, tema, dan makna puisi yang sudah dipilih. Untuk langkah yang keempat, mempelajari gerakan-gerakan yang sesuai dengan suasana puisi yang hendak didemonstrasikan. Untuk langkah yang kelima, mengulang-ulang gerakan dan isi puisi yang dibaca. Kemudian langkah yang terakhir, mendemonstrasikan puisi. Sebelum Bu Ika mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Bu Ika simpulkan bahwa tadi kita sudah membahas analisis suasana, tema, dan makna. Ya, jadi puisi itu salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Kemudian analisis puisi itu menggunakan bagian suasana, tema, dan makna. Kemudian adalah mendemonstrasikan puisi, ada dua. Musikalisasi puisi itu puisi yang dinyanyikan dengan iringan musik. Kemudian yang kedua, membacakan puisi. Aspek yang diperhatikan itu adalah lafal atau vokal, intonasi, dan mimik atau ekspresi. Jadi itu tadi materi yang sudah Bu Ika jelaskan tentang puisi. Jika ada yang perlu memahami atau ada yang
mau ditanyakan bisa nanti WA Bu Ika ya. Anak-anakku, untuk tugas pada pagi hari ini yaitu kalian catat atau kalian rangkum materi pagi hari ini, kemudian kalian cari satu contoh puisi, judulnya bebas terserah, kemudian kalian tulis di buku tulis ya. Anak-anakku, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.